sel CD4+. Kemudian, pada keadaan infeksi, neutrofil juga ikut berperan untuk memediasi terjadinya akne melalui peningkatan reaktif oksigen spesies. Bisa di-next. Nah, kemudian untuk klasifikasi dari akne vulgaris itu ada 3, yakni ada akne vulgaris ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk yang ringan sendiri itu jumlah dari komedonya, baik itu whitehead maupun blackhead-nya itu kurang dari 20. Kemudian untuk lesi inflamasinya itu baik dari pustul, papul, dan nodul itu kurang dari 15, atau total lesi secara keseluruhan itu adalah kurang dari 30, tetapi di sini kita perlu perhatikan bahwa apabila terdapat nodul pada pasien, maka tidak bisa digolongkan menjadi akne vulgaris ringan. Hanya dihitung papul dan pustulnya saja. Kemudian untuk akne vulgaris sedang itu komedonya jumlahnya 20-100, kemudian lesi inflamasinya itu 15-50, atau total secara keseluruhan lesinya 30-125. Di sini sudah ditemukan adanya beberapa nodul. Nah, kemudian akne vulgaris yang berat itu bisa muncul kista lebih dari 5. Jadi kista ini adalah lesi yang berukuran cukup besar, kemudian menyakitkan bagi pasien, dan di dalamnya itu sudah berisikan nanah dan berwarna kemerahan. Jumlahnya itu lebih dari 5, atau komedonya itu lebih dari 100, atau lesi inflamasinya itu lebih dari 50, atau total lesi secara keseluruhan lebih dari 125. Di sini sudah ditemukan adanya papula, pustula, dan nodul multiple. Bisa di-next. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jagat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan gambaran saya. Di sini saya melanjutkan presentasi terkait akne vulgaris, yaitu diagnosis banding. Yang pertama ada erupsi akne epidermis, biasanya disebabkan oleh beberapa obat seperti kortikosteroid, isoniazid, barbiturate, iodida, bromida, dan difenyldiazepam. Untuk gambaran klinisnya berupa erupsi papulopustul yang terjadi mendadak dan tanpa adanya komedo di hampir seluruh tubuh. Juga dapat disertai dengan adanya demam. Yang kedua ada rosacea berupa peradangan kronis kulit, terutama pada wajah yaitu hidung dan pipi. Gambaran klinisnya yaitu acne rosacea yang berupa eritem, papul, pustul, nodul, kista, telangiectasi, dan tanpa komedo. Yang ketiga yaitu miliaria, atau biasa kita kenal sebagai biang keringat. Di sini kondisi ketika keringat tidak bisa keluar dari kelenjar keringat. Lalu yang keempat ada dermatitis perioral, yaitu peradangan pada area sekitar mulut. Yang kelima yaitu ada hiperplasia sebasea, yaitu kondisi sebum yang terjebak di dalam kelenjar sebasea sehingga menimbulkan benjolan pada wajah. Biasanya terjadi pada orang tua atau lanjut usia. Yang terakhir yaitu folikulitis bakterial, yaitu terjadi peradangan pada area tempat tumbuhnya rambut. Bisa di next. Jadi kita akan membahas terkait tata laksana dari akne vulgaris yang memiliki tujuan yaitu pertama mempercepat penyembuhan, mencegah terjadinya pembentukan akne yang baru, dan juga mencegah munculnya jaringan parut. Jadi next, untuk tata laksana sendiri seperti biasa dibagi menjadi 2, yaitu non farmakologi dan juga farmakologi. Untuk non farmakologi terlebih dahulu, di sini memberikan KIE bahwa akne vulgaris ini terjadi pada semua orang dan juga dapat sembuh secara total, sehingga adanya kita memberikan KIE ini untuk membantu pasien yang cenderung memiliki rasa malu, rendah diri, dan perasaan cemas sampai menyendiri. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman mengenai perawatan wajah yang minimal 2 kali sehari dan memberikan informasi terkait kosmetika yang dihindari, jenis-jenis makan apa saja yang harus dikurangi, dan informasi terkait emosi yang juga dapat mempengaruhi terjadinya akne vulgaris. Bisa di next. Sebenarnya di sini dari segi farmakologis bisa dilihat dalam tabel menunjukkan bahwa untuk terapinya sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, mild, grade, dan juga severe, mana dibagi berdasarkan efloresensi yang ditemukan. Apakah itu komedo, papular pustular, papular, bahkan sampai koagulobata. Untuk pemberiannya terapi tersebut juga dibagi menjadi 2, yaitu first line dan juga second, di mana dapat diberikan berupa topical retinoid, topical antimikrobial, dan juga combination yang terdiri dari di sini erythromycin, clindamycin, adalbein, dan tretinoin. Terdapat beberapa pilihan tambahan yang dapat dilakukan juga pada pasien yang mengalami akne vulgaris berupa ekstasi komedo, laser light therapy, photodynamic terapi, dan juga intralesional corticosteroid. Bisa di next. Sebenarnya dari komplikasi. Untuk akne vulgaris sendiri dapat menimbulkan 2 komplikasi, yaitu yang pertama ada PIE atau post inflammatory erythematous, namun dapat hilang secara bertahap. Yang kedua yaitu ada HPI, yaitu hiperpigmentasi post inflamasi. Yang ketiga
yang saya sebutkan sebelumnya, di sini penderita dari angina vulgaris juga dapat mengalami masalah mental atau gangguan kejiwaan dari angina vulgaris yang dialami. Terakhir yaitu dari prognosis sendiri terkait pengaruh penyakit terhadap kehidupan pengidapnya di sini bonam atau baik, jadi tidak terlalu mengaruhi kehidupan dari pengidap. Untuk dari pengaruh penyakit terhadap kesembuhannya, untuk angina vulgaris ini bonam atau baik sehingga diartikan bahwa angina vulgaris ini dapat sembuh secara total. Secara ad fungsionam di sini juga baik atau bonam tidak mengganggu organ-organ lain, fungsi organ-organ pada tubuh yang lain. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia sekian presentasi dari kelompok A. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dr. Dayu. Jika ada feedback ataupun mungkin bisa beralih ke sesi diskusi bagi teman-teman yang bertanya. Terima kasih. Oke, tadi udah lengkap sih ya slide-nya saya kasih. Jadi ada 4 pilar akne atau genesisnya. Yang pertama apa? 4 pilar akne yang pertama. Produksi Kedengeran sebum, ya? dokter. Produksi sebum yang gimana? Produksi sebum. Peningkatan produksi sebum, dokter. Ya, produksi sebum yang berlebih. Yang kedua, penyumbatan keratin, dokter, pada saluran sebasealnya. ya, yang ketiga, Kolonisasi bakteri, dokter, pada saluran sebasea. Yang keempat, mediator inflamasinya. dia ada metode inflamasi ya. Oke, di mana yang keempatnya itu jadi pengobatan akne itu tidak mudah, jadi kita harus KI pada pasien. Pengobatannya butuh kesabaran, butuh waktu kurang lebih 3-6 bulan. Tapi kalau pasiennya nurut dan tidak memakai yang aneh-aneh lagi, biasanya kita bisa pastikan dia pasti sembuh, kecuali dia ada penyakit lain seperti polycystic ovarian syndrome. Ya, pada polycystic ovarian syndrome itu bisa memberikan klinis akne, biasanya aknenya yang berat. Jadi kita harus tanya menstruasinya dia teratur atau tidak untuk menyingkirkan adanya polycystic ovarian syndrome. Tapi kalau ke arah polycystic ovarian syndrome, biasanya kita refer ke spesialis kandungan ya. Biasanya dia dengan pil KB sih, tergantung sih berat ringannya. Kalau dia masih mild, biasanya hanya modifikasi lifestyle saja kalau dia polycystic ovarian syndrome. Turunkan berat badan, modifikasi lifestyle, tapi kalau sudah berat biasanya dikasih pil KB sama SPOG-nya ya. Jadi 4 pilar akne tersebut itu akan menentukan terapi dari pasien. Jadi terapi akne itu biasanya butuh terapi kombinasi karena 4 pilar itu. Jadi kita harus memberikan terapi skincare yang sesuai, itu kena semuanya. Tapi kalau dia ada penumpukan dari keratin, udah pasti kita beritahu pasien untuk chemical peeling ya, itu untuk menghilangkan dari penumpukan keratin tersebut ya. Nah, jangan lupa kalau mau memberikan pengobatan oral, tanya dulu ke pasien apakah tapi 1 bulan, tapi kalau membaik, kita bisa turunkan dia 1 kali 100, dan jika kontrol lagi, udah membaik lagi, biasanya kita udah stop ya. Untuk pengobatan retinoid topikal sendiri itu contohnya adalah retinoic acid. Itu contohnya retinoic acid itu tidak asal oles, karena retinoic acid memberikan efek samping yang lumayan banyak seperti burning sensation, ada perih di wajahnya, ada kemerahan. Maka dipakainya 3 kali seminggu dahulu, 1 biji jagung saja untuk seluruh wajah, lalu baru setelah 2 minggu setelah tidak ada efek tersebut, baru bisa kita berikan setiap hari. Kalau over the counter-nya namanya retinol. Untuk benzoyl peroxide sendiri, benzoyl peroxide itu masih kategori C, sebenarnya dia boleh aja diberikan pada ibu hamil, tapi hanya penggunaan yang sedikit atau lokal. Tapi kalau sudah isotretinoin oral itu kategori X ya, sama sekali nggak boleh untuk ibu hamil, isotret oral. Oke, adakah yang ingin ditanyakan mengenai akne vulgaris?
Biasanya yang paling sering keluar adalah akne vulgaris derajat apa? Apakah ringan, sedang, atau berat? Tadi kan udah ada di slide-nya ya. Ada yang ingin bertanya akne vulgaris? Kalau enggak, kita bisa lanjut ya. Iya dokter, mungkin bisa dilanjutkan untuk kelas B. Baik, selamat malam dokter. Sebelumnya mohon izin untuk melanjutkan presentasi terkait triasis rosea dari kelas B. Adapun yang akan mempresentasikan materi pada kali ini itu ada saya sendiri, Isma Maharani, dan juga dua rekan saya, ada Arista Goza dan juga Edi Sukarma. Baik, bisa langsung di next. Nah, untuk yang pertama ini adalah mengenai definisi. Jadi untuk triasis rosea ini adalah merupakan suatu keadaan erupsi kulit yang akut, di mana dia dapat sembuh dengan sendirinya, dan dia bisa dimulai dengan adanya lesi inisial yang berbentuk eritema dan juga skuama halus. Nah, lesi ini kemudian akan disusul dengan adanya lesi-lesi yang lebih kecil, khususnya di daerah lengan dan juga tulang atas. Kemudian untuk epidemiologinya, dia biasanya dapat dijumpai di semua umur, terutama pada usia 15 sampai 40 tahun, dan biasanya jarang pada anak-anak ataupun pada lansia. Bisa di next. Nah, untuk etiologinya itu belum, sampai saat ini masih belum ada etiologi pasti yang diketahui terkait penyebab dari triasis rosea ini, namun beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa adanya reaktivasi dari human herpes virus atau HHV7 dan juga 6 yang merupakan hipotesis yang paling mendekati sebagai penyebab dari kejadian triasis rosea ini. Kemudian untuk asosiasi di antara HIV dengan terjadinya triasis rosea ini juga masih belum diketahui, namun secara hipotesa itu reaktivasi dari HAV ini dapat menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi pada tubuh sehingga akan menimbulkan manifestasi klinis dari triasis rosea itu sendiri. Kemudian dari beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa HAV6 ini biasanya akan ditularkan pada pasien yang berusia pada pasien di 2 tahun awal di kehidupannya, dan di HAV7 ini biasanya akan ditularkan pada usia 6 tahun. Sehingga pada usia anak-anak itu kebanyakan sudah terinfeksi HAV yang 6, kemudian virus tersebut akan beristirahat atau tidak aktif dan menetap di kelenjar saliva manusia, dan ketika ada infeksi lain yang menyebabkan imunitas yang menurun, maka virus HAV ini akan aktif kembali dan menimbulkan gejala atau manifestasi klinis dari triasis rosea ini sendiri. Kemudian bisa di next. Nah, selanjutnya mengenai manifestasi klinis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Goza dengan 2 digit yang terakhir 56. Izin untuk melanjutkan presentasi malam hari ini berkaitan dengan manifestasi klinis. Jadi, gejala konstitusi atau gejala yang paling sering umum, yang paling sering terjadi pada pasien triasis rosea ini, yang pertama itu ada malaise atau rasa tidak enak badan, berikutnya ada rasa nyeri kepala, nausea atau mual, dan juga demam. Nah, biasanya setelah mengalami gejala konstitusi ini akan dilanjutkan dengan munculnya lesi pertama atau sering dikenal juga dengan heral patch yang predileksinya itu berada di badan, soliter atau lesinya itu biasanya bersifat menyendiri atau tunggal, berbentuk oval dan anular. Anular ini berarti lesinya itu berbentuk seperti cincin, diameternya juga 3 cm yang terdiri atas eritema berupa bercak kemerahan dan juga skuama. Skuama ini bersifat ruam sekunder berupa sisik-sisik yang biasanya terjadi itu karena pelepasan stratum dari korneumnya. Baik, berikutnya setelah heral patch tadi muncul, sekitar 4-10 hari kemudian itu muncul lesi dengan gambaran khas menyerupai pohon cemara terbalik atau Christmas tree appearance. Setelah muncul lesi tadi dilanjutkan dengan munculnya lesi terakhir yang berbentuk urtika, vesikel, dan juga papul. Urtika di sini sering dilihat sebagai pudem yang berisi serum. Papul ini sering juga kita lihat sebagai adanya penonjolan kulit yang biasanya diameternya itu kurang dari 1 cm.
Di sini merupakan gambaran dari kulit pasien yang sudah terkena lesi pertama atau heral patch tadi, yang mana di sini terlihat ada gambaran seperti cincin atau anular, bentuknya juga oval, dan juga bersifat soliter. Apa namanya nih, Agustin? Heral Efloresensinya apa? heral patch, dokter, yang lesi pertama. Efloresensinya? Efloresensi primer. Apa itu? Yang tengah coba jabar. Yang tengah dua. Yang tengah ini. Gambar ini, gambar yang mana yang bisa, Agustin? Yang tengah bisa. Ya, Apa yang kanan? mungkin saya coba yang tengah, dokter. Mm-mm. Jadi di sini terlihat gambaran lesi pertama heral patch tadi, yang mana bentuknya itu anular seperti cincin. Efloresensinya apa? Ini makula ya, makula erythematosa ya. Baik, dokter. Makula erythema multiple, batas tegas, bentuk oval, dengan skuama di atasnya ya. Ukurannya diameter kurang lebih 0,3 sampai 0,5 cm ya. Dengan adanya lesi aktif ya di luarnya ya. Ini DD-nya apa? Kalau yang paling mirip diagnosis bandingnya apa? Kalau kayak gini ada plak, ada peninggian, ada lesi aktif di pinggirnya. Apa ya DD yang paling dekat? Tinea corporis. Iya, benar, tinea corporis ya. Jadi khas pada tinea corporis itu ada lesi yang meninggi, apalagi yang di atasnya. Ini kita udah, mana dia ada herapas, pasti kita udah curiga ini tinea, karena tengahnya dia menyembuh. Ya. Kalau tinea kan khas banget kayak gini ya, tengahnya menyembuh. Kenapa tengahnya menyembuh? Karena kalau pada tinea, pada jamur, tengahnya menyembuh karena ada yang bisa jawab? Karena dia kan di dalam awalnya ya, jadi kalau udah habis keratin yang di dalam, dia bergerak ke arah luar ya. Ya, jadi itu berhubungan dengan juga tata laksana tinea corporis. Diberikan apa kalau tinea corporis? Obat. Kalau jamur dikasih apa, Dek? Topikal? Miconazole, dokter. Iya, miconazole. Berapa persen? Miconazole 2% ya. Nah, terkait dengan dia arah jamurnya itu keluar, maka kita KIE pasiennya untuk mengoleskan untuk lebih. Ya, gimana, Mi? Masih mute, Mi? Mungkin dioleskan ke areal yang lebih luas ke Ya, dokter. dioleskan tidak hanya pada daerah senti di luarnya. Ya, oke. Yuk, next. Baik, izin melanjutkan, dokter. Jadi di sini sudah mulai terlihat kondisi pada kulit pasien setelah mengalami lesi pertama atau herpes tadi sekitar 4-10 hari kemudian, yang mana di sini bisa terlihat adanya lesi yang berbentuk seperti pohon cemara terbalik tadi, dan juga di sebelah kanan di sini terlihat sudah mulai adanya pakul. Yang kiri mana heral patch-nya? Yang ini ya, Yang mana?
Herald Patch yang ini dokter. Iya, yang itu. Yang ini yang gambar Oke. kemarin. Ya. Ini dia Christmas tree pattern ya, jadi mengikuti ini. Mengikuti seperti pohon cemara terbalik ya. Lanjut. Berikutnya di sini kita membahas terkait dengan diagnosisnya. Yang pertama kita awali dengan anamnesis terlebih dahulu, Secret 7 dan Fundamental 4, karena pada kriteria siswa ini terdapat adanya lesi, mungkin kita bisa tambahkan pertanyaan berkaitan dengan tempat predileksi awal lesi itu muncul. Berikutnya juga ada pola penyebaran lesinya, perkembangan serta perubahan lesinya juga. Setelah anamnesis, lanjutkan juga dengan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan KOH, kalium hidroksida, dan juga pemeriksaan fisik dan vital seperti pemeriksaan dermatologis. Kalau KOH-nya positif? Kalau KOH-nya positif? Itu tinea corporis, dokter. Iya, tinea corporis ya. Berikutnya di sini berkaitan dengan diagnosis banding. Jadi diagnosis bandingnya itu kurang lebih ada 3. Yang pertama ada tinea corporis. Seperti yang dijelaskan dokter tadi, memiliki gambaran klinis yang mirip. Pada tinea corporis ini memiliki squama yang cenderung kasar dan juga biasanya rasanya lebih gatal. Nah, untuk membedakan dengan pityriasis rosea bisa dilakukan pemeriksaan KOH. Berikutnya ada dermatitis numularis, berbentuk numular atau seperti koin. Sedangkan pityriasis ini berbentuk oval. Dan terakhir itu ada erupsi obat menyerupai pityriasis rosea, yang mana gambaran lesinya cenderung lebih luas. Fase lanjutannya itu akan terdapat hipopigmentasi dan juga berubah menjadi dermatitis digenoid. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Egi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana. Di mana tata laksana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pada bersifat simptomatik atau gatal, selanjutnya menyerupai flu atau kelainan kulit luas dan kelainan kulit luas seperti itu. Nah, untuk gatal ataupun pengobatan bersifat simptomatik itu dapat diberikan sedatif, sedangkan sebagai obat topikal dapat diberikan bedah asam salisilat yang dibubuhi mentol 0,5 sampai dengan 1%, yaitu kortikosteroid topikal. Nah, untuk flu ataupun kelainan kulit luas itu diberikan acyclovir 5 kali 800 mg per hari selama 1 minggu. Untuk pengobatan ini dapat mempercepat penyembuhan. Di mana untuk yang ketiga adalah kelainan kulit luas. Pada kelainan kulit luas ini dapat diberikan terapi sinar UVB. UVB dapat mempercepat penyembuhan karena menghambat fungsi sel Langerhans sebagai penyaji antigen. Nah, untuk pemberian dari terapi sinar UVB ini harus hati-hati karena UVB meningkatkan risiko terjadinya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi next. Kortikosteroid topikal contohnya? Edi. Kortikosteroid topikal contohnya? Asam salisilat bukan. Gimana? Jelas-jelas slide-nya kortikosteroid topikal. Gimana pecah bedak salisil? Slide sebelumnya nggak tuh? Ini kalau gatal kasih kortikosteroid topikal ya, ini menurut Fitzpatrick ya. Jadi dia kortikosteroid topikal contohnya ada yang tahu? Izin masuk dokter, mungkin hidrokortison dok. Ya, berapa persen? 2,5% ya. Kalau bayi boleh 1%. Berapa ada kelas kortikosteroid topikal? Ada berapa kelas? Ada berapa kelas? 4 nih Kak Dokter. Salah. Ada berapa kelas? Ada Kalau 2 yang dokter. Ada 2. kok dia? Aduh ngambul. Kulitnya ngambul nih.
Episode 2 sih. Berapa Masa, kelas? dokter? Ayo nanti dokter hari ngomel. 7, Berapa? dokter. Ya, benar 7. Ke episode 2 di mana nyari itu? Jadi tadi disebutkan sama Edi itu boleh sih dikasih bedak yang mengandung salisil maksudnya ya. Tapi itu bukan termasuk kortikosteroid topika. Ya, jadi kortikosteroid topika itu ada 7. Ada potensi yang paling poten, super poten, sampai yang paling rendah ya less poten ya. Kalau super poten apa contohnya Gus Brown? Super poten itu betametason di propionat 0,5% itu bisa dipakai untuk yang pada bagian tebal seperti tangan dan juga kaki. Kalau misalnya yang lemah itu obat topikal yang mengandung hidrokortison, dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone di mana digunakan untuk pada bagian kulit yang dia itu atipis seperti kulit wajah. Terima kasih. Iya. Jangan lupa perhatikan juga usia pasien. Kalau dia masih bayi, masih anak-anak, usahakan pakainya yang rendah sampai moderate aja ya, untuk menghindari side effect. Karena banyak sekali, misalnya contohnya pasien bayi dengan dermatitis popok itu diberikan kortikosteroid yang poten atau yang tinggi sehingga kulit bayinya tuh putih-putih ya, kasihannya. Oke. Yuk lanjut ya. Dilanjutkan untuk kasus di mana komplikasinya jarang ditemui, namun beberapa kasus menimbulkan komplikasi seperti adanya perubahan warna kulit yang persisten dan terjadinya prematuritas pada 15 minggu awal kehamilan. Untuk prognosisnya dari Vitam yaitu menunjukkan pada pengaruh penyakit terhadap proses kehidupan itu adalah bonam itu baik. Untuk Sanationam itu adalah suatu hal yang menunjukkan pada penyakit yang dapat sembuh total sehingga dapat beraktivitas seperti biasa, itu juga baik. Dan untuk fungsionam itu adalah menunjukkan pada pengaruh penyakit fungsi organ apabila diobati secara benar itu prognosisnya bonam ataupun baik. Sekian presentasi dari kelompok B. Terima kasih. Ya, untuk pityriasis rosea ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada nih Kak Dokter. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu ke pityriasis albanya ya Dokter. Ya, boleh lanjut. Baik. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelas C. Baik, sebelumnya selamat malam Dr. Dayu dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi Satyawati dengan 2 digit tim terakhir 13, selaku perwakilan dari kelas C, dan di sini saya juga ditemani oleh 2 rekan saya yaitu Lisa Maharani dengan NIM 28 dan juga Bim Bim dengan NIM 17. Baik, bisa di next. Baik, jadi definisi dari pityriasis alba yaitu merupakan suatu kelainan kulit berupa adanya makula hipopigmentasi disertai dengan adanya squama putih halus pada permukaannya yang timbul terutama pada daerah wajah, leher, badan bagian atas, dan juga ekstremitas proksimal. Yang mana kelainan ini merupakan suatu gambaran klinis dari dermatitis non-spesifik yang disertai dengan adanya hipopigmentasi pasca inflamasi. Next. Berikutnya adalah kriteria diagnostik dari pityriasis alba. Yang pertama melalui anamnesis, yaitu terdapat adanya, yaitu terutama timbul pada anak dan juga remaja pada usia antara 3 sampai dengan 16 tahun dan berkulit lebih gelap. Kemudian untuk prevalensi kasus pada laki-laki itu sama dengan perempuan. Kemudian pityriasis alba bisa bersifat asimptomatik, namun terdapat beberapa gatal. Kemudian ada pun faktor risiko yang dapat muncul yaitu akibat dari kulit kering, dermatitis atopik, berkulit gelap, paparan UV berlebih, frekuensi mandi terlalu sering, dan juga paparan air panas. Baik, next. Berikutnya melalui pemeriksaan fisik, yang mana perjalanan klinis terdiri atas 3 fase. Untuk fase yang pertama yaitu terdapat adanya makula plak tipis,
yang berwarna merah muda dengan adanya tepi menimbul yang bertahan selama beberapa minggu. Kemudian untuk fase berikutnya yaitu terdapat adanya makula hipopigmentasi dengan adanya squama putih halus pada permukaannya. Dan untuk fase yang ketiga yaitu terdapat adanya makula hipopigmentasi tanpa adanya squama yang dapat menetap hingga beberapa bulan hingga tahun. Kemudian untuk bentuk lesi ketiga fase dapat ditemukan bersamaan dan lesi umumnya berukuran dengan diameter 0,5 sampai dengan 5 cm, berbentuk bulat atau oval atau irregular, dengan batas diffuse hingga tegas. Baik, bisa di next. Baik, jadi ini adalah gambaran dari pityriasis alba, yang mana di sini terdapat adanya makula hipopigmentasi dengan adanya batas yang tidak tegas. Baik, bisa di next. Apa tuh Dwi? Lengkapnya Dwi, efloresensinya. Baik, dokter izin menjawab. Jadi untuk efloresensinya di sini terdapat adanya makula hipopigmentasi yang tidak multiple. Kemudian di sini untuk batasnya itu tidak tegas dengan diameter 0,5 sampai 5 cm, dokter. Bentuknya apa? Untuk bentuknya oval, dokter. Ya, bentuk oval. Makula hipopigmentasi soliter. Ya. Soliter. Ini kalau lihat sih batasnya tegas. Batas tegas, bentuk bulat, ukurannya diameter 0,5 cm. Ya. Bedanya sama vitiligo? Kalau vitiligo apa? Hipopigmentasi juga atau apa? Izin dokter untuk berdasarkan informasi yang saya dapatkan, jadi untuk vitiligo itu juga hipopigmentasi juga. Nah, untuk yang membedakan dengan vitiligo itu depigmentasi. Gimana dokter? Vitiligo itu depigmentasi. Depigmentasi. Oh iya dokter. Ya, jadi benar-benar nggak ada pigmen ya, depigmentasi ya. Kalau hipopigmentasi itu masih ada pigmen tapi berkurang. Tapi kalau pada vitiligo dia benar-benar udah nggak ada pigmen. Ya, depigmentasi. Putihnya tuh kayak putih susu. Oke, lanjut ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, untuk selanjutnya untuk diagnosis banding akan dilanjutkan oleh Bim Bim. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, Dwi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang diagnosis banding. Berikut adalah gambaran dari beberapa penyakit yang memiliki gambaran yang menyerupai dari pityriasis alba. Yang pertama ada hipopigmentasi pasca inflamasi, pityriasis versicolor, nevus depigmentosus, kemudian ada nevus anemicus, ada vitiligo, mikosis fungoides, tuberous sclerosis, morbus Hansen, pityriasis rosea, dan yang terakhir ada tinea corporis. Next slide. Selanjutnya tentang pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis tidak perlu pemeriksaan penunjang yang khusus. Apabila meragukan, baru dapat dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan diagnosis banding yang paling mendekati, supaya agar lebih tepat sasaran. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan histopatologis. Kemudian untuk tata laksana, di sini tentang tata laksana non-medikamentosa, yang pertama adalah mengatasi faktor risiko, seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu seperti contohnya kita harus menghindari terkena paparan sinar matahari secara terus-menerus. Kemudian mengingat dari sifat pityriasis alba ini sendiri adalah suasirna atau bisa sembuh sendiri, maka sangat penting untuk menghindari dari faktor risiko itu sendiri. Karena seiring berjalannya waktu akan sembuh sendiri meskipun memerlukan waktu yang agak lama. Kemudian kita juga bisa menggunakan pelembab dan tabir surya. Next slide. Baik, untuk tata laksana selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lisa. Silakan.
Yuk lanjut. Selamat malam dokter. Mohon maaf Lisa join pakai HP dokter soalnya laptopnya tiba-tiba mati. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Nika Delisa Maharani dengan digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan melanjutkan dengan baik dokter. Baik, di sini saya akan melanjutkan tata laksana terkait medikamentosanya. Untuk prinsipnya itu pityriasis alba ini dapat swasirna, namun respon pemulihan lesi terhadap terapi itu sering kurang memuaskan. Nah, obat atau tindakan yang dapat dipilih sesuai indikasinya itu adalah secara topikal dan fototerapi. Untuk topikalnya itu ada pelembab, kortikosteroid, potensi ringan, salep tacrolimus 0,1%, pimecrolimus 1% krim, salep calcitriol 0,0003%. Lalu untuk fototerapinya itu dengan laser excimer 308 nm dan terapi psoralen dengan sinar UVA untuk lesi ekstensif. Next. Contoh kortikosteroid potensi ringan apa, Lisa? Hidrokortisteroid. Hidrokortisonnya, Lisa. Oh ya, hidrokortison dokter. Ada berapa? Ada berapa potensi? Ada berapa kelas? Tadi kalau nggak salah ada 7 dokter. Ya 7 ya. Jadi baca ya sisinya apa aja. Iya. Ya, lanjut. Oke, bisa di next. Nah, untuk edukasinya itu sendiri, di sini ada diberitahukan kepada pasien itu kulitnya itu dapat tulang, lalu hindari atau faktor risikonya dengan pelembab dan tabir surya secara rutin dan efektif, dan pemulihan hipopigmentasi pasca inflamasi dapat berlangsung beberapa bulan sampai tahun. Oke, bisa di next. Nah, untuk prognosisnya sendiri itu ada adipitam bonam, acernationam bonam, dan adfunctionam bonam. Ini tergantung dari bagaimana pasien mengikuti edukasi dan terapi yang telah diberikan oleh dokter. Oke, next. Apa aja faktor resikonya, Liz? Faktor resikonya. Kenapa, dokter? Faktor risikonya itu dia itu bisa Bim Omar. Ya dokter. Apa aja faktor risikonya? Untuk faktor risiko sendiri terkena paparan sinar UV secara terus-menerus, dan ada yang mengatakan juga karena terlalu sering mandi air panas, dan juga ada kulit kering, dan riwayat sebelumnya ada dermatitis atopik. Ya, faktor risikonya ya. Oke, nanti kalau kalian punya adik masih kecil, SD, putih-putih kulitnya, itu pityriasis alba biasanya ya, putih-putih wajahnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Para baru keluar semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Baik, mungkin bisa dilanjutkan untuk
Yang terakhir yaitu Clavus dan Kalus. Untuk kelas D dipersilahkan. Baik, izin share screen. Oke, selamat malam semuanya, selamat malam dokter. Jadi di sini kelas D akan membawakan materi mengenai Clavus dan Gallus atau mungkin mati ikan dan juga kapalan. Jadi sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya ada ditemani oleh Gradis sebagai teman saya yang akan melanjutkan presentasi nantinya. Baik, untuk Clavus and Gallus itu atau mata ikan dan juga kapalan merupakan suatu kondisi penebalan kulit akibat tekanan ataupun gesekan yang terlalu sering di titik tertentu. Dan untuk terjadinya itu bisa di semua orang kecuali bayi, dan dapat mengalami Clavus and Gallus karena adanya trauma mekanik sehari-hari, dan dapat menyerang semua level sosioekonomi. Dan untuk tipe kaki dan area tertentu mempunyai kecenderungan untuk mengalami penebalan kulit tanpa memandang ras, jenis kelamin, dan juga usia. Untuk etiologi dan patofisiologinya, patogenesis maksudnya, Clavus and Gallus itu terjadi karena robekan mekanikal yang berlebih atau gesekan terhadap kulit. Ini hal tersebut akan memicu penebalan stratum corneum meskipun mekanisme pastinya tidak diketahui. Nah, jika gesekan abnormitas terdistribusi ke area luas lebih dari 1-2 cm, terbentuklah kalus. Nah, maksud saya kalus, benar. Untuk selanjutnya, Clavus ini terbentuk jika itu gesekan lebih dari 1 cm itu. Oh, ini dokter. Lebih dari 1 cm. Untuk selanjutnya, Clavus itu terbentuk jika gesekan terlokalisir, di mana corneum terbentuk sentra core yang keras disebut dengan radix dan nukleus. Untuk hereditas memiliki peran yang penting dari pola selektal individu, di mana meliputi riwayat keluarga dengan abnormitas tulang dan digimanus laxity. Untuk prevalensinya itu sendiri lebih cenderung pada wanita dan beberapa kelompok etnis dan pasien dengan penyakit mental. Untuk gejala klinisnya itu sendiri, ada nyeri, sensasi terbakar, terutama pada area yang terkena, di mana dipakai sebagai tumpuan, atau saat memakai sepatu, di mana saat memakai sepatu itu kondisinya terjepit, terjadinya tekanan. Dan juga bisa disebabkan karena adanya robekan kecil dan kulit yang menebal. Di sana juga terdapat papul dan juga plak karetotik. Ini contoh dari keratotik, ya. Ini contoh dari mata ikan, mungkin bisa disimak lagi teman-teman. Untuk selanjutnya di sini juga ada gambaran dari kapalan dan juga mata ikan, di mana terlihat ada penebalan kulit, di mana bagian ini merupakan suatu bagian yang terjadi gesekan dan juga menjadi tumpuan berat badan tubuh, jadinya terjadi banyak tekanan di sini. Dan juga dikarenakan merupakan proses dari aktivitas yang banyak, jadinya mungkin terjadi penebalan di sini. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Andri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Baik, untuk selanjutnya di sini bisa rekan-rekan sekalian saksikan di gambar 98 ini terdapat gambaran telapak kaki dengan kapalan yang berada di bawah kepala metatarsa kedua dengan pasien yang memiliki kelainan lain yaitu concomitant hallux valgus, di mana concomitant hallux valgus ini akan menyebabkan adanya pergeseran dari jari ke arah lateral seperti yang ada di gambar.
Baik, bisa di next. Baik, di sini bisa disaksikan mengenai different diagnosis atau diagnosis bandingnya. Jika terjadi deformitas splanasi, itu lokasinya ada di medioplantar heel, dan semisal untuk deformitas seperti Taylor's bunion ada di submetatasal, kepala submetatasal nomor 5, hallux valgus akan berada di kepala submetatasal kedua, dan hallux medioplantar untuk beragi metatasia bisa berada di kepala submetatasal di 3 dan 5. Dislokasi seperti artritis rheumatoid itu biasanya ada di submetatasal, kepala submetatasal 3 dan 4. Dan di sini bisa kita memikirkan diagnosis-diagnosis seperti multiple guttae keratosis, helomamiliare, dan mata ikan yang rasa sakit, painful cones, intractable plantar keratosis, neurofibrosis atau neurovascular cone, dan porokeratosis plantaris discreta. Dan kita semua bisa menyingkirkan mengenai lesi-lesi yang tidak berhubungan dengan tulang, verruca, genokeratosis, neoplasma cutaneus, dan neuroborreliosis. Baik, bisa di next. Dan merupakan tata laksana yang bisa diberikan untuk untuk secara fisik bisa diberikan padding pada radix sentral di mata ikannya yang memerlukan debridement. Secara topikal bisa diberikan keratolitics, obat-obatan keratolitics yang keratin bisa menggunakan asam salisilat 40% atau krim urea 40%. Untuk lini keduanya bisa menggunakan injeksi dengan alkohol 4% yang dicampur dengan anestesi. Atau menggunakan bawang, dan ada tindakan operasi tulang dan soft tissue. Dan sana yang masih dalam dipelajari yaitu racun botulinum untuk mengurangi digital sehingga bisa mengurangi tekanan pada kulit yang bisa menyebabkan hiperkeratosis itu. Dan tentunya tata laksana ini ada yang harus kita perhatikan seperti pemberian keratolitics tadi, asam salisilat harus diberi, bisa menjadi kontraindikasi pada pasien-pasien memiliki komorbid dengan penyakit arteri atau penyakit neuropati perifer. Dan untuk pemberian injeksi di lini kedua guna untuk mata ikan yang tidak terlalu keras dan intractable plantar keratosis biasanya membutuhkan hingga 7 suntikan, di mana nantinya di lesinya akan terjadi penggelapan dan terjadi trombosis yang mana menunjukkan penyembuhan, tanda-tanda penyembuhan. Dan untuk ekstasi menggunakan bawang itu modalitas baru yang sebetulnya sedang dalam penelitian dan memiliki efek samping seperti kemerahan, rasa terbakar, dan hiperpigmentasi. Dan untuk tindakan operasi pada tulang didesain untuk mendistribusi tekanannya itu ke seluruh telapak kaki, sementara untuk operasi soft tissue seperti adiposa digunakan untuk mengeliminasi cicatrix kedua dengan penggunaan padding medicated. Baik, bisa di next.
Untuk pencegahan sendiri dari Clavus dan Gallus hanya dapat dicegah mekanik menjadi penyebabnya, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit karena gerakan kerja yang berulang sulit dihindari. Baik, bisa di next. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Coba lihat tata laksananya. Ya, dokter. Tata laksana yang box itu. Untuk tata laksananya bisa terdapat ada lini pertama dan lini kedua, yang mana lini pertama diberikan ini ya. Jadi ya. Jadi ini biasanya kita pakainya first line saja ya, dengan pairing padding itu dipasang penyangga. Jadi bisa juga kita berikan keratolitik, yaitu gampang tinggal dioles saja, salicylic acid 40%, atau kita berikan krim urea sebesar 40% langsung di daerah kalus dan clavusnya ya. Biasanya sih yang ini kalau di second line sama yang under investigation ini nggak pernah sih, apalagi di botox ya, itu belum pernah kita lakukan, itu masih dalam penelitian ya. Jadi slide hari ini semua saya sesuaikan dengan buku ajar kulit ya. Buku ajar kulit yang pertama apa, Emi? Buku ajar kulit harus sesuai apa? Pedoman kulit. Masih mute? Ilmu penyakit dan kelaminnya ya dokter? Harus sesuai dengan Fitzpatrick ya. Fitzpatrick, nggak boleh nyari di jurnal, nggak boleh nyari di artikel, harus sesuai Fitzpatrick ya. Jadi ini udah saya screenshotin khusus buat kelas kalian, semua dari pertama itu udah saya tambah-tambahin, itu semua sesuai Fitzpatrick ya, karena nanti yang di UKMPPD itu semua basicnya Fitzpatrick, nggak ada lain ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari semua materi hari ini? Baik, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa raise hand dan mengadmit. Terima kasih. Kalau nggak ada, kita bisa mulai liburan kita. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, boleh WhatsApp saya ya. Ya. Baik, dokter. Kebetulan ini ada Ngurah yang ingin bertanya. Oh, dia ingin bertanya ya. Silakan, dokter. Baik, ya boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nggak jadi liburan deh, gara-gara Sebelumnya perkenalkan, saya Ngurah dengan NIM 39. Dokter, di sini saya sedikit bertanya karena di sini sebelumnya sempat dibahas sedikit mengenai vitiligo. Untuk vitiligo sendiri, apakah ada pengobatannya atau tata laksananya ya dokter? Karena seperti yang saya lihat ada artis yang mengalami vitiligo, contohnya Michael Jackson. Saya kurang tahu apakah dia melakukan pengobatan untuk menyembuhkan vitiligonya atau tidak, dokter. Ini sekian pertanyaan saya. Terima kasih, dokter. Ya, jadi vitiligo adalah salah satu penyakit atau imunnya. Jadi vitiligo itu kehilangan pigmen atau depigmentasi. Dia untuk tata laksananya ada, jadi first line-nya diberikan corticosteroid potensi tinggi, clobetasol ya, murah. Jadi diberikan clobetasol itu biasanya kita berikan selama 3-6 bulan clobetasol-nya. Bisa juga dengan fototerapi. Paling sering sih kita kombinasikan dengan fototerapi. Itu biasanya di Bali Mandara ya, Rumah Sakit Bali Mandara itu menerima fototerapi vitiligo dan tercover oleh BPJS. Vitiligo itu ada banyak jenisnya, ada vitiligo lokal, ada vitiligo vokal, ada yang bisa kembali sendiri, ada yang nggak bisa kembali sendiri. Jadi dia banyak. Jadi nanti ada materinya sendiri, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau untuk sana dia bisa diberikan clobetasol sih, kalau saya clobetasol krim itu corticosteroid potensi 3-4 biasanya pelisiran diberikan. Kita lihat respon pengobatan selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan diberikan 2 kali sehari. Biasanya pada pasien yang cuma putih-putih di jarinya itu memberikan hasil yang bagus dipraktekkan ya. Kalau untuk fototerapi sendiri dia bisa pakai laser excimer. Kalau di Sanglah itu sering di laser excimer, tapi kalau di Singaraja sendiri belum ada laser excimer.
dan memang harus kita rujuk ke Sanglah. Tapi kalau untuk terapi biasanya kita rujuknya ke Rumah Sakit Bali Mandara. Biasanya pasiennya diberikan jadwal di sana, jadi dia udah dapat jadwal setiap 2 minggu sesuai BPJS-nya. Sebenarnya vitiligo nggak sampai mengancam nyawa sih, jadi mungkin sebenarnya almarhum Michael Jackson sih meninggalnya mungkin karena yang lain ya, bukannya overdosis ya. Ya meninggalnya karena overdosis dokter, tapi kan apa namanya kulitnya berganti dari hitam ke putih karena vitiligonya keseluruhan hitam Ya. jadi benar-benar kayak putih banget. Jadi vitiligo tuh memang kalau dia luas memang pasiennya akan mengalami stres ya. Jangan vitiligo akne aja bisa bikin pasien stres. Kalau vitiligo apalagi kayak kulit sapi itu pasien bisa ya stres banget dan memang minder ya, biasanya minder. Itu putihnya beda ya, putih susu, putih tembok itu ya. Jadi kalau kalian nanti sering lihat itu dia bisa bedakan ini vitiligo apa enggak. Baik, untuk Nurah, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ada dokter. Oh. Ya sudah diterima Emi. Terima kasih dokter. Kalau ada putih-putih di punggung apa reganya? Putih-putih di punggung, gatal, nggak pernah ganti baju. Diagnosis bandingnya apa yang pertama? Ya, psikolog ya atau panu ya. Kalau kita periksa penunjang itu ketemunya apa? Kalau PV, KOH-nya. Gambaran yang sering kalian makan? Spaghetti and meatball appearance. Ya, spaghetti and meatball appearance. Itu kayak gimana gambarannya kalau spaghetti and meatballs? Kayak ada di ujung-ujungnya mungkin ada agak kayak garis lurus kayak spaghetti. Itu ya apa namanya Gus Bro? Kenapa dokter? Yang kayak bakso itu apa namanya? Meatball appearance. Ya enggak, maksudnya nama aslinya. Ya. Mungkin yang bla-bla itu sporanya ya dok, berkumpul. Iya, spora ya. Kemudian spaghetti itu hifanya. Iya. Oke. Spaghetti and meatball ya. Kalau dikasih apa treatmentnya? Tetangga kalian panu nih, aduh panu nih, kasih apa nih? Kalian kasih apa tuh? Teman kalian panu. Per oral mungkin dokter ya? Untuk oral bisa, tapi kalau kita males ngecek, si ginjal itu kan hepatotoksik banget ya, itu heparnya harus dicek. Cuma masa kita kena soal. Dia cuma di punggung. Topikalnya apa? Mungkin selenium sulfida dokter. Enggak, ketokonasolnya gimana kalau cuma di punggung? Ketokonazol shampoo ya. Ketokonazol shampoo berapa persen? 2%. Ya, gimana cara makainya? Digosokkan pada lesinya, kemudian didiamkan selama 15-30 menit sebelum mandi. Iya, 15 menit ya, 3 kali seminggu. Ya. Kalau ketokonazol boleh aja kita kasih yang tablet, cuma kita harus dicek ya, karena dia sangat hepatotoksik. Itu biasanya obat BPJS ya ketokonazol. Kalau dia ke klinik kita kasih itraconazole tablet ya, dia lebih nggak hepatotoksik, atau kita kasih griseopulvin dia masih aman sih. Oke, kalau dia putih-putihnya anak-anak, bayi putih-putih, anak-anak deh SD putih-putihnya di muka tuh, diagnosis bandingnya apa? Dia sering main layangan tuh panas-panasan. Pityriasis alba dokter. Ya, pityriasis alba. Dikasih apa, Krisna? Tadi pityriasis alba bisa dikasih pelembab mungkin dokter, sama sunscreen karena dia sering main di sinar UV-nya. Ya, jangan lupa sunscreen-nya, sunscreen buat anak-anak ya, karena kandungan sunscreen anak beda dengan dewasa. Ya. Utamakan sunscreen yang mengandung titanium dioksida atau zinc oxide ya, itu buat anak-anak lebih aman.
Oke, kasih pelembab wajah mata surya udah beres dan bilang KII bahwa tirosid alba bisa hilang kalau dia sudah puber, yaitu bisa hilang sendiri. Kadang-kadang banyak spesialis kulit meresepkan juga itu Miconazole dicampur hidrokortison ya, walaupun hasilnya kurang memuaskan sih. Nah, kalau dia putih-putih di badannya mati rasa, intinya apa? Mati rasa, putih-putih. Alisnya ada rontok. Udah nggak kerasa apa nih, nggak kerasa nih putih-putihnya, nggak kerasa panas, nggak kerasa nyeri. Izin menjawab dokter, apa Ya. lepra atau kusta dok? Ya, lepra. Ya, morbus Hansen ya. Kita periksa apa, Cit? Mohon maaf saya lupa dokter. Kita periksa BTA. Ya, basil tahan asam ya. Kita periksa dari cuping. Dari Cuping telinga ya dokter? ya, dari cuping telinga ditoreh. Itu kita cek ya berapa kan BTA-nya ya. Jangan lupa periksa sensibilitas juga dan sensitivitas pada pasien kusta. Apa yang ditakutkan dari kusta? Kalau dibiarkan bisa terjadi kusta menular apa enggak? Kusta menular apa enggak? Menular, dokter. Ya, menular. Menularnya kusta itu sangat menular ya. Walaupun dia penularannya butuh paparan lama sih. Cuma kita tetap aware aja. Oke. Terus kalau putih-putihnya putih-putihnya itu putih-putih, terus di atasnya ada squama. Habis itu dia ada squama halus di atasnya. Lalu dia ada pelihara kucing sama anjing, terus gatal, keluhannya gatalnya memberat malam hari. Diagnosisnya, anjingnya ada rontok bulunya. Diagnosisnya putih-putihnya di badan. Skabies, dokter. Enggak. Skabies disebabkan binatang enggak? Menular dari binatang apa enggak skabies? Enggak ya. Jadi skabies yang kita adalah skabies Sarcoptes KBI varhominis ya. Dia dikatakan tidak menular dari binatang yang ke varian manusia. Ya. Apa aja trias skabies, Gus Bram? 4 tanda skabies. Yang pertama, Lupa, dokter. yang pertama gatal, pruritus, nokturnal. Ya. Yang kedua menyerang, menyerang berkelompok ya. Dia baru pulang dari pesantren, semua gatal-gatal. Yang ketiga, predileksinya khas di bokong, di aksila, di mana lagi di sela jari itu khas skabies. Yang keempat ditemukan adanya tungau ya. Jadi 2 dari 3 tanda di atas dapat menegakkan skabies, tapi kalau hanya ditemukan tungau yang terakhir itu sudah bisa menegakkan skabies. Oke, kembali lagi ya tadi kalau putih-putih dia di tangan sama kaki. Putih-putih nih di atasnya squama putih tipis, gatel, malam hari tambah gatel, kucingnya ada rontok bulunya. Diagnosisnya apa? Ringworm mungkin dokter? Ya? Ringworm. Apa? Ringworm, tapi nggak tahu bahasa ini. Iya, ringworm. Tinea corporis. Ya, Tinea corporis ya. Jamur ya, itu jamur. Jadi sering banget disebabkan penularan dari anjing atau kucing. Itu penularan secara apa namanya? Zoofilik ya? Ya, zoofilik. Jadi ada 3 penularannya dari mana aja, Krisna? Saya kurang tahu, dokter. Jamur dari manusia ke manusia, antropofilik dari tanah, geofilik dari hewan, zoofilik. Ya, itu jamur. Atau dermatofitosis. Nah, kalau kita curiga jamur Tinea corporis, ternyata habis kita KOH tuh ketemunya adalah
pseudohifa sama blastospora, diagnosisnya apa jadinya? Kalau ketemunya pseudohifa sama blastospora. Izin menjawab, dokter. Ya, Kandidiasis, dokter. iya benar. Dapat coklat ya, Cip, dari hari ya. Oke, itu diagnosisnya adalah tadi kok lupa kandidiasis ya. Oke. Kalau dia ketemunya hifa panjang bersepta sama spora, diagnosisnya hifa panjang bersepta sama spora. Diagnosisnya adalah Edi, mana Edi? Edi. Halo dokter. Iya, diagnosisnya Edi. Kalau hifa panjang bersepta sama spora, Tinea corporis ya, Tinea corporis jawabannya ya. Kalau dia emang benar dermatofitosis pasti ketemu hifa panjang bersepta sama spora. Tapi kalau kita ketemunya blastospora sama pseudohifa itu kandidiasis. Apa bedanya kandidiasis? Tata laksananya sama dermatofitosis. Jadi gini ya, dermatofitosis itu Tinea corporis dermatofitosis ya. Apa bedanya sama kandidiasis tata laksananya? Kalau dia kandidiasis dia lebih mempan sama fluconazole. Ya. Fluconazole itu lebih mempan untuk kandidiasis. Candida sebenarnya flora normal di tubuh kita, tapi pada pasien dengan daya tahan tubuh menurun, pada imunitas yang menurun itu bisa menjadi penyakit ya, menyebabkan kandidiasis. Pada pasien diabetes seperti itu. Nih gara-gara ngurang nggak jadi libur setengah jam aku. Hilang liburanku setengah jam. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada nih ke dokter. Emi udah semangat ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Selamat belajar. Saya harap sih kalian suka sama kulit dan kelamin ya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin sebelumnya dilanjutkan ke dokumentasi terlebih dahulu.